Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dari kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu ini ketika saya mengatakan, apakah manusia itu sadar dipermainkan secara mistis dari kehidupan baru yang dia lakukan di luaran sana? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu terlebih dahulu, saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa saya terlebih dahulu mengarah terhadap diri kamu? Sepertinya konflik yang terjadi di dalam kondisi komitmen kamu itu semua berasal dari manusia yang dipertemukan terhadap diri kamu. Ya kan? Saya yakin dan saya percaya konflik yang terjadi di dalam kondisi komitmen kamu, manusia itu yang mengawalinya. Tetapi hebatnya manusia itu,
ketika menimbulkan yang namanya konflik di dalam komitmen kamu, dia tidak memperdulikan bagaimana reaksi kamu, dan dia pun pergi meninggalkan diri kamu seperti itu. Seakan-akan konflik yang dia berikan di dalam kondisi komitmen kamu untuk memberikan ketenangan terhadap diri dia. Cocok kau rasa seperti itu, wah geng? Cocok kau rasa seperti itu. Cemana pula lah perjalanan komitmen kamu. Kamu yang mati-matian berkorban, kamu yang mati-matian memperjuangkan, kamu yang mati-matian mempertahankan, bahkan kamu tidak peduli bagaimana situasi mental dan batin kamu, tetapi yang kamu dapatkan apa? Kesetresan. Yang kamu dapatkan apa? Kedepresian. Yang kamu dapatkan apa? Kehilangan yang namanya kondisi kestabilan kamu. Itulah yang menjadi alasan kenapa saya mengatakan terhadap diri kamu, ketika manusia itu sudah pergi dari kehidupan kamu, kamu tidak layak lagi untuk memikirkan dia. Karena keputusan dia yang pergi, bukan keputusan kamu. Kan dia yang meninggalkan diri kamu, bukan kamu yang meninggalkan dia. Karena belum tentu apa yang dia dapatkan dari pengorbanan kamu, dia dapatkan dari apa yang menjadi kebebasan dia. Belum tentu manusia itu mendapatkan kebahagiaan yang pernah kamu berikan, wah geng. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 5 pedang. Sulit untuk saya katakan bahwasannya pengorbanan kamu di dalam kondisi komitmen kamu memberikan ekspektasi agar kamu itu bahagia. Sangat-sangat sulit. Nggak mungkin kan saya mengatakan pengorbanan kamu ada kebahagiaan sementara kartunya tidak berbicara seperti itu. Itu sama saja saya membohongi diri kamu. Itu sama saja saya memanipulatif kamu dengan perkataan. Ini dia. Apa yang barusan saya katakan tadi. Saya bukan memberikan diri kamu suatu sugesti ya. Agar pemikiran kamu bermain secara perkataan saya. Tidak, semua kembali bagaimana pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon ucapan saya tadi. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan mengatakan kartu ini membenarkan. Membenarkan dalam arti apa? Dia sadar, dia yang terlalu berkorban dengan apa yang menjadi kehidupan baru dia terhadap seseorang, tetapi seseorang yang dia berikan rasa pengorbanan, ternyata malah membuat manusia itu dimanfaatkan. Ternyata manusia itu pun bukan hanya dikendalikan secara mistis. Bukan hanya dikendalikan secara mistis, tetapi kondisi dia ini benar-benar lagi dihadapkan dengan apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan. Muncul kartu The Hierophant, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara pendeta, tetapi pendeta laki-laki. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Dia terjebak dengan permainan apa yang menjadi kehidupan baru yang dia lakukan di luaran sana. Dia terjebak dengan cover atau penampilan dari seseorang yang dia perjuangkan secara kebebasan dia. Dia benar-benar sedang terjebak. Jadi ketika dia terjebak dengan apa yang menjadi permainan dari seseorang ini yang dia awali dari kehidupan baru dia tersebut, seseorang ini sudah mengendalikan manusia itu secara spiritual. Ini The Hierophant. Pendeta spiritual. Muncul kartu Ten of Swords.
yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja kan, ketika manusia itu sudah menyadari dikendalikan secara mistis atau spiritual di saat kondisi kehidupan dia benar-benar di titik terendah, di saat kehidupan dia menerima apa yang menjadi keterpurukan dia, di saat kehidupan dia menerima apa yang menjadi bencana dia, di saat kehidupan dia menerima apa yang menjadi malapetaka dia. Muncul kartu King of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Seseorang yang dia sadari sudah mengendalikan manusia itu secara mistis, ini memiliki karakter yang terlalu licik, terlalu pintar untuk memutarbalikkan keadaan agar manusia itu menikmati apa yang menjadi kondisi yang bersifat beban, kondisi yang bersifat intimidasi, dan kondisi yang bersifat penyakit. Muncul kartu Page of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang kembali. Wah, kartu pedang yang lebih banyak, 5 pedang, 10 pedang, raja pedang, 1 pedang. Kartu ini seperti membuktikan manusia itu dari kehidupan baru dia, dari awal baru dia ketika dia meninggalkan diri kamu, situasi dia ini memang benar-benar sedang diliciki, situasi dia ini benar-benar sedang dimanfaatkan, situasi dia ini benar-benar sedang dicurangi, situasi dia ini benar-benar sedang dihianati. Jadi apa yang dia lakukan ketika dia mengkhianatin kamu, mencurangi kamu, memanfaatkan diri kamu, itulah yang sedang dia alami dari kehidupan baru dia. Muncul kartu Three of Swords, kartu pedang kembali yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 3 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Dibilang sadar, iya. Tetapi kesadaran dia sudah terlambat. Terlambat dalam kategori apa? Di saat manusia itu menerima apa yang menjadi situasi duka dia. Di saat manusia itu sedang menerima apa yang menjadi tangisan dia dan ketidakbahagiaan dia. Muncul kartu Seven of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 7 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-7 tongkat tersebut, saya rasa seseorang yang mengendalikan dia secara spiritual ini sudah menguras apa yang menjadi pembawaan energi, di mana pembawaan energi manusia itu bersifat frustasi, bersifat linglung, dan bersifat kebingungan. Muncul kartu Queen of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang kembali, tetapi ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sepertinya orang yang mengendalikan dia secara spiritual ini benar-benar mempermalukan manusia itu secara kehidupan. Kehidupan baru yang dia lakukan lebih banyak mempermalukan manusia itu daripada menghargai manusia itu.
Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Queen of Swords sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.